Mohon kesediaan. Persilahkan. 1 Timotius 3. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengapalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diakan-diakan haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ya, terima kasih. Saudara yang terkasih, pagi ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini yang berbicara banyak berkenaan dengan bagaimana seharusnya sebuah jemaat itu boleh hidup di hadapan Tuhan. Dan karena itu perlu ada orang-orang yang ditetapkan untuk melayani, mengurusi jemaat itu, dan juga bagaimana seharusnya respon dari jemaat itu terhadap kehidupan berjemaat dalam proses untuk bertumbuh, menyaksikan kebenaran firman Tuhan, bagaimana seharusnya jemaat itu berinteraksi dengan para pemimpin dan bersama-sama menghidupi kebenaran itu. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7 di sini berbicara tentang keindahan panggilan pelayanan dan kualifikasi pelayan dalam jemaat sebagai seorang penilik. Ayat 1 dikatakan, benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Jadi panggilan untuk melayani sebagai penilik jemaat itu suatu panggilan yang mulia, dan orang yang menanggapinya itu tentu akan sangat menjadi berkat bagi kehidupan berjemaat itu. Yang dikatakan menghendaki atau menginginkan pekerjaan yang indah. Memang panggilan pelayanan kalau direspon dengan sebaik-baiknya, maka pelayanan itu merupakan sesuatu yang sungguh-sungguh indah dan mulia. Karena melayani Allah, melayani jemaat milik Allah, dan bagaimana melayani jemaat milik Allah tentu tidak menggunakan standar dunia. Kita harus belajar mengenal kehendak Tuhan dan kemudian mengejawantahkan dalam proses pelayanan itu. Maka ini sesuatu yang indah dan mulia di hadapan Tuhan. Nah, untuk menjadi seorang penilik jemaat, ayat 2 sampai ayat yang ke-7, Tuhan menetapkan standar atau kualifikasi yang harus dipenuhi oleh seorang penilik jemaat. Kita bisa memperhatikan beberapa aspek yang terkait, baik itu dalam hubungan dengan Tuhan, dalam hubungan dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan juga dengan keluarganya itu. Katakan di sana, karena itu penilik jemaat adalah seorang yang tak bercacat. Tentu ini berkenaan dengan kehidupan rohani yang mulia di hadapan Tuhan. Ayat 9 menyebut tentang orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci.
Jadi punya kehidupan rohani yang baik dalam relasi dengan Tuhan. Kemudian berikutnya dikatakan suami dari satu istri, ya ini berarti terkait dengan kehidupan keluarganya, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Ya, jadi ini berkenaan dengan bagaimana kehidupannya dalam relasi dengan orang lain. Demikian juga dikatakan cakap untuk mengajar. Ini kompetensi dalam hal mengajar pada jemaat. Dia juga bukan peminum, ini hubungan dengan diri sendiri, bukan peminum, melainkan peramah, pendamai, ini juga interaksi dengan orang lain, bukan hamba uang, ya, berkenaan dengan propertinya itu, dan dikatakan seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya, terkait dengan bagaimana dia mengelola kehidupan keluarganya, dan dikatakan jikalau seorang tidak tahu mempelai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah. Jadi ada penekanan yang kuat di sini tentang relasi seorang penilik penatua itu dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, harus mendapatkan respect ya, dari anak-anak, dan itu menjadi sebuah kekuatan dalam mengepalai atau mengelola kehidupan berjemaat itu. Ayat yang 6 dikatakan janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Nah tentu ayat 6 ini berbicara tentang kematangan atau kedewasaan rohani. Oleh karena sebagai seorang penilik jemaat tentu akan berinteraksi dengan jemaat, atau secara praktis dikatakan ya sering berdiri di hadapan atau tampil di depan jemaat. Dan kalau kehidupan rohaninya belum matang, baru saja bertobat, dikatakan dia akan terjebak atau terjerat pada kesombongan dan kena hukuman iblis. Ayat yang ke-7, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Jadi terkait dengan hukuman atau jerat iblis ada 2 poin yang ditekankan. Ya, tidak boleh seorang yang bertobat baru, dan yang kedua masalah reputasi ya, di hadapan jemaat atau di luar jemaat, ya, di tengah masyarakat, agar ia jangan digugat orang, ya, direndahkan, dicela, dan kemudian dikatakan jatuh ke dalam jerat iblis, dan dia akan punya impactnya ya tentu kehidupan jemaat akan tidak termanage dengan sebaik-baiknya. Dan terkasih, jadi inilah kualifikasi seorang penilik jemaat ya. Pelayanannya itu suatu pelayanan yang mulia dan indah, dan Tuhan menetapkan standar ini yang harus dipenuhi oleh seorang penilik jemaat. Dan dengan semua ini rinduannya, harapannya adalah ayat yang kelima itu, sang penilik jemaat ini bisa mengelola pemerintahan gereja itu, mengelola kehidupan jemaat dengan sebaik-baiknya. Tentu kita bertanya apa yang menjadi tugas tanggung jawab seorang penilik jemaat. Dia bertanggung jawab untuk menetapkan hukum, peraturan, dan juga berkenaan dengan pengajaran dan pengawasan ajaran itu. Nah, tanggung jawab yang besar tentu dalam hal memberi makan rohani kepada jemaat, baik itu dari aspek mengajarnya, dia harus cakap mengajar, dan juga mengawasi implementasi penerapan dari kebenaran itu dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dan tentu penegasan di ayat 6 dan ayat 7 sebagai sebuah penegasan dan peringatan yang sangat tegas ini perlu diperhatikan agar hidup dan pelayanan seorang penilik jemaat tidak menjadi sandungan karena terjerat oleh hukuman iblis, jerat iblis yang akan merusak kehidupan jemaat. Dan inilah sebuah pelayanan yang indah dan mulia di hadapan Tuhan ketika seorang dengan penuh kesungguhan hati belajar untuk memenuhi apa yang menjadi standar Allah dan mengerjakan tugas tanggung jawab lain sebagai penilik jemaat di dalam jemaat, sehingga jemaat itu boleh termanage dengan baik dan hidup berkenan kepada Allah. Yang kedua, bagian kedua kita lihat dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13, ini berbicara tentang syarat-syarat bagi diaken. Nah, diaken juga dikatakan haruslah seorang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dan hati nurani yang murni. Jadi kualifikasi tadi, aspek-aspek di atas atau terkait dengan kualifikasi seorang penilik jemaat juga berlaku bagi diaken.
beberapa poin yang ditegaskan juga di sini, mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tidak bercacat. Jadi masa pengujian itu untuk mendapat sebuah pengakuan ya dari kehidupan jemaat bahwa memang benar hidup rohani mereka itu tidak bercacat dan dengannya layak untuk ditetapkan sebagai diaken. Ayat yang ke-11, demikian pula istri-istri hendaklah orang yang terhormat, jangan memfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Dalam kaitan dengan pelayanan sang diaken, istri-istrinya juga orang yang terhormat, jangan memfitnah dan hendaknya dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Nah, kalau kita melihat konteks pelayanan dari diaken ini terkait dengan pelayanan meja, mengurusi janda-janda, orang-orang miskin, dan yang diurus itu adalah aspek ekonomi kejemaatan itu, maka pasti akan ada banyak hal dipercayakan untuk dikelola, didistribusikan kepada orang-orang miskin, dan itu berarti harus dapat dipercayai gitu. Dan tidak boleh mempunyai reputasi yang buruk di hadapan masyarakat atau di tengah banyak orang, di tengah jemaat, agar pelayanan itu tidak dicela gitu. Ayat yang kedua dikatakan diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anak dan keluarganya dengan baik. Jadi kehidupan rumah tangganya, monogami heteroseksual itu tegaskan oleh Tuhan di sini, dan bisa mengelola atau mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Ya, prinsipnya bahwa pengelolaan keluarga yang baik itu menjadi modal, sebuah kekuatan, sebuah energi positif untuk mengelola jemaat yang begitu besar. Dan dikatakan ayat 13, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman pada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Jadi pelayanan yang sungguh-sungguh dikerjakan dengan sebaik-baiknya itu akan mendapatkan respon dan promosi dari Tuhan, sebuah kedudukan yang baik, dan itu membuat seorang diaken akan lebih leluasa melayani di tengah-tengah jemaat dan tengah masyarakat. Nah, saudara terkasih, jadi diaken pun harus memenuhi kualifikasi sebagaimana yang kita perhatikan tadi di bagian pertama, kualifikasi penilik jemaat, dan ada beberapa penekanan tentang perlunya diuji, dan dua kali berbicara tentang keluarganya terkait dengan istri maupun pengelolaan keluarga oleh sang diaken itu akan memberi dampak yang positif bagi pelayanan pada jemaat. Dan pertanyaan kita, apa yang menjadi tugas seorang diaken? Sebagaimana sudah disampaikan tadi, tugas utamanya itu untuk melayani orang miskin, mengelola harta benda gereja itu, harta benda jemaat itu yang menjadi kebutuhan orang-orang miskin, dan itulah menjadi tanggung jawab diaken untuk dimanage dengan baik, dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, bagian yang ketiga ayat 14-16 ini menarik. Paulus menasihati Timotius, katakan di sana, semuanya yang kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Jadi pesan Paulus pada Timotius, kebenaran-kebenaran firman Tuhan tadi harus disampaikan dan ditegakkan dalam jemaat. Penetapan penilik maupun diaken itu harus dilakukan oleh Timotius, dan kemudian dengan penetapan itu maka jemaat itu dalam kondisi yang bisa bergerak bersama, terkelola dengan baik untuk hidup sebagai jemaat, dan dikatakan hidup sebagai keluarga Allah. Sekalipun kalau Paulus terlambat, Timotius harus sudah bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan menarik sekali dalam ayat yang ke-15 dikatakan bahwa orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yaitu jemaat dari Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, frase ini, jemaat Allah yang hidup tiang penopang dan dasar kebenaran, berbicara tentang satu kebenaran bahwa keberadaan jemaat itu sangat-sangat dituntut oleh Tuhan untuk memegang kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh para penatua, dan juga menghidupi kehidupan bersama sebagai jemaat yang di-drive oleh para diaken,
Dan dengan memegang kebenaran firman Tuhan lalu melakukannya, maka mereka sesungguhnya menegakkan kebenaran itu, kebenaran firman itu ditegakkan. Secara kolektif, kehidupan jemaat yang taat pada firman Tuhan yang diajarkan, dipimpin oleh para diaken dan para penatua, itu membuat kehidupan jemaat sebagai sebuah kolektivitas itu menjadi sebuah kehidupan jemaat yang sungguh-sungguh menegakkan kebenaran Allah itu sendiri. Dan ini penting karena kesaksian jemaat di tengah masyarakat itu menjadi suatu wujud dari kelanjutan misi yang Tuhan sudah percayakan kepada jemaat atau gereja Tuhan. Ini yang kemudian ditekankan pada ayat 16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, itu tentang Kristus yang preeksistensi itu sudah berinkarnasi, hidup dan melayani, mati dan bangkit dan melahirkan jemaat itu yang kemudian naik ke surga, dan kita nantikan untuk datang kembali dalam kemuliaan dan mengangkat jemaat itu. Sehingga praksis kehidupan jemaat yang sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan, taat kepada penilik, taat kepada diaken, dan bersama-sama hidup dalam sebuah harmoni pemerintahan gereja yang sungguh-sungguh berkenan pada Allah, itu mewujudkan atau menegakkan kebenaran Allah itu, dan Kristus Tuhan akan disaksikan dengan leluasa oleh jemaat Tuhan itu. Jadi boleh ditegaskan bahwa ya ada pemimpin, ada yang dipimpin, dan baik pemimpin maupun dipimpin sama-sama punya komitmen hidup dalam kebenaran, taati kebenaran, dan tegakkan kebenaran Allah itu. Dan esensi dari kebenaran Allah adalah dalam Kristus Tuhan yang sudah datang mati bangkit bagi jemaat, bagi kita semua. Maka kesaksian jemaat di tengah dunia pun akan menjadi luasa, sehingga pada akhirnya orang-orang lain pun datang kepada Kristus, menaruh iman percaya kepada Dia, dan hidup bersama dengan gereja Tuhan untuk terus melanjutkan proses bermisi itu. Dari renungan kita pagi hari ini, amanat teksnya itu, melayani Tuhan itu indah dan mulia. Dan dasar kualifikasi penuh dan diaken adalah memenuhi standar Allah sendiri, bukan standar manusia. Aplikasi bagi saudara dan saya pagi hari ini, sudahkah saudara dan saya memaknai keindahan dan kemuliaan pelayanan? Kerjakanlah pelayanan dengan penuh ketulusan, kesungguhan, dan sebagai hamba-hamba Tuhan, bila saudara dan saya terus bergumul dengan Tuhan untuk memohon Roh Kudus menolong setiap saudara dan saya yang terpanggil untuk melayani, agar dapat melayani dengan tindakan atau hidup dalam standar kualifikasi Allah sebagai seorang pelayan, dan bersama-sama jemaat Tuhan, orang-orang percaya, menyaksikan Kristus Tuhan di dunia bagi kemuliaan namanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari bersama-sama kita mau menaikkan setiap pokok-pokok doa kita. Mari bersama-sama kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala hal yang sudah Tuhan berbuat di dalam setiap hidup kita. Bagaimana Tuhan menolong setiap pelayanan kita masing-masing. Dan mari kita pujikan, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau berbuat di dalam hidup, rencana hidup
di surga, kami bersyukur biarlah semua kami boleh memaknai sungguh-sungguh firman Tuhan ini, bahwa melayani Tuhan itu mulia dan indah. Roh Kudus menolong kami pribadi lepas pribadi agar hidup rohani dalam hubungan dengan Tuhan, relasi dengan saudara yang kami layani dan juga masyarakat dan dalam keluarga. Bersama suami, istri, anak, sanak saudara kami boleh dipelihara oleh Tuhan agar terjaga kesaksian kami sehingga pelayanan tidak terhambat, bahkan punya impact yang besar dalam mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan berkati hidup kami hari ini, diberkati dalam studi, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga, dan buat setiap hal yang kami kerjakan berhasil adanya. Nama Tuhan dipermuliakan, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa, kami memuji kebesaran